Sekolah belum TK, belum TK. Pertanyaannya, siapakah nama Nabi yang terakhir? Nabi dan Rasul yang terakhir siapa? Ayo, yang belum sekolah ya. Jangan dikasih tahu. Jangan dikasih tahu. Uminya, abinya, bapaknya, emaknya jangan dikasih tahu. Ya, apa? Siap kita ngetes kalian. Diajarin nggak ini? Saya juga nggak ngajarin. Siapa Nabi yang sering dinyanyiin itu? Yang sering dinyanyiin siapa? Yang sering kita bersolawat, yang sering diucapkan asyhadu alla ilaha illallah, la gitu. Itu ada siapa namanya? Nabi. Ayah siapa? Ada? Ayah jangan malu-malu. Siapa? Oh, ini ada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ini ada nih dapat kayaknya nih. Siapa namanya? Anaknya siapa? Anak bapaknya. Alhamdulillah, ini yang berani nih ya. Masih ada lagi? Ini kan. Oh, ini. Langsung dikasih tuh. Iya, Ini nih. buat ibu-ibu nanti. Oh, itu ibu-ibu lain lagi. Ini buat Hamzah. Saling dulu dong. Saling dulu dong. Sama bapaknya. Alhamdulillah, ini yang satu ya. Sekarang yang TK ya. Yang TK, Cung yang TK. TK siapa TK? Oh, ada nih TK. Satu lagi TK. TK mana TK? TK ada TK? Oh, ini TK. Oh, TK PAUD. Oke, TK PAUD enggak apa-apa sama. TK PAUD nih sekarang. Yang kedua, yang pertanyaannya TK kayaknya udah diajarin nih. Ada saya udah diajarin. Rukun Islam ada berapa? Oh, ini nih ada jam tangan. Ada berapa? Alhamdulillah, udah berani jawab. Alhamdulillah. Tapi sayang sekali teman jawabannya. Alhamdulillah, makasih. Jawabannya kurang tepat. Di atas dulu. Nah, gak apa-apa ya, nanti coba lagi. Yang lain dulu. Rukun Islam ada berapa? Ada yang berani? Ayo. Ayo, tunjuk tangan. Oh, siap. Alhamdulillah. Berapa? Ada berapa? Ada 5. Alhamdulillah. Hadiahnya. Tidak. Alhamdulillah ya. Tidak berani jawab dan benar jawabannya. Alhamdulillah ya. Nah, saling dulu. Alhamdulillah ya. Semoga pintar, solehah semuanya. Solehah. Alhamdulillah. Bagi yang sekarang pertanyaan selanjutnya untuk SD kelas 1 sampai kelas 4. Acung dulu. 1 kelas 1 sampai kelas 4. Itu 1. Berapa? 2, 3, 1 sampai kelas 4. Mana? Ada lagi? Nizam. Oh iya, Nizam. Hai. Abang, sini bang. Nizam. Sini. Simpan. Dapat ya. Sini. Abang ini kelas berapa Nizam? Kelas berapa? Nah, duduk. Jawab pertanyaan. Yang kelas 1 sampai kelas 4. 1 kelas 4. Itu ada pertanyaannya, siap-siap. Siapa tadi? Ulangi, siapa ada berapa? 1. Coba aja tangan siapa yang kelas 1 sampai kelas 1, 2, 3, 4, 5. Oke, alhamdulillah ya udah ada 5 orang. Ini generasi penerus orang tuanya ya, insyaallah ya, menjadi pelanjut. Pertanyaannya 1 sampai kelas 4. Nih, pertanyaannya agak susah ini ya, agak susah. Siap nggak? Siap ya, pertanyaannya agak susah. Tapi harusnya udah dikasih tahu. Siapakah Bapak Nabi Muhammad SAW? Ayo. Nah, ada duluan nih yang berani duluan. Siapa namanya? Abdullah. Alhamdulillah, Allahu Akbar ya. Alhamdulillah, ini benar jawabannya Abdullah ya. Tadi ada berani ya dan jawabannya betul. Ada yang duluan. Ini keberanian ya, jangan lupa. Dan ada hadiahnya nih.
Hadiahnya wah itu selai bisa. Roti. Ya ini ya. Ya mudah-mudahan hangat ya. Alhamdulillah. Siap, ada lagi sekarang kelas SD kelas 5. Habis? Oh masih. Oh masih banyak. Kayaknya kelas 5 sampai kelas 5 kelas 6 ada berapa orang? Kelas 5 6. Satu. Ada lagi? Ah. Tuh, berarti lanjut ke 5 2. Oh, berarti SMP sampai SMP. Udah nggak apa-apa itu aja. Oh, dua aja. Ini pertarungan antara dua sengit nih. Ya, nih pertanyaannya ya, siap-siap. Berarti duluan ya. Kelas 5 kelas 6 pertanyaannya. Sebutkan ada berapa rukun iman dan sebutkan semuanya. Ayo. Ayo. Ayo ada hadiahnya. Ayo belajar. Atau Ayo, ayo siapa? Kerja. Oke, Pak Kerja berani nih. Rukun iman ada berapa dan sebutkan? Ada 6 apa aja? 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab Allah, 4 iman kepada Rasul Allah, 5 iman kepada hari akhir, 6 iman kepada qada dan qadar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Ini walaupun mungkin pertanyaannya simpel-simpel, gampang-gampang, tapi ya ini dapat ininya ya, pelajarannya. Ini. Alhamdulillah selesai juga nih. Ini orang tuanya yang makan ini. Ya, selamat, alhamdulillah ya. Sehat. Yang dari saya tahu nanti yang lain. Ya, alhamdulillah kelas 5 dan 6. Sekarang SMP. SMP agak susah harus nih. SMP kelas 1 sampai kelas 3. Ayo angkat tangan, siapa aja? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Mana? SMP ada 5. Angkat tangan. Oh, ini 6. Oke, ini alhamdulillah pertanyaannya. Ada titipan pertanyaan tadi? Ayo, saya. Itu tanyain Oke, ini agak sulit ya, tapi masih sejarah, tentang sejarah. Tadinya mau tentang tahsin, tapi kayaknya agak ribet. Tentang sejarah, sejarahnya simpel-simpel juga ya. Tadi 5 orang tadi langsung tunjuk tangan ya, ada hadiahnya, tenang aja hadiahnya. Siapakah kakek Nabi Muhammad SAW? Langsung, kakek Nabi Muhammad. Waduh, ini Hafidan nunjuk lagi ini ya. Udah, jangan mau kalah sama anak kecil. Ayo, kakek Nabi Muhammad SAW. Ayo tadi ada 5, mana? Nah, ya duluan ini. Ya siapa namanya? Tenang deh, nanti kalau kalah bisa ini dosa. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, alhamdulillah benar, Allahu Akbar ya. Dia dapat hadiah. Nah, ya. Nah, alhamdulillah dia dapat hadiah nih. Ya, next time. Selamat ya. Semoga nanti ini bisa bermanfaat. Jadi minimal memotivasi anak-anak kita ya, supaya untuk terus bersemangat dalam belajarnya. Karena kalau ini hanya sekedar pengetahuan, tapi ke depan sebagai keilmuan dan juga pemahaman dan sampaikan kepada orang lain. Itu untuk SMA, SMP, SMA nggak ada ya tadi ya? SMA nggak ada. Untuk ibu-ibu berarti ya? Ibu-ibu, bapak-bapak. Untuk ibu-ibu. Orang pertanyaannya. Untuk ibu-ibu teh biasanya ya boleh. Untuk ibu-ibu ini mau pertanyaan tentang sejarah, pilih ya sejarah, tahsin atau tentang kekinian atau apa? Langsung aja lah ya, apa aja ya. Ibu-ibu, siapa ibu? Acukan tangan dulu, ada berapa ibu-ibu? Ayo, biar kelihatan. Ibu-ibu ada berapa? Acukan tangan dulu, 1. Isi salah nih, kayaknya agak yang gedenya juga sama kayak gede. Ya, langsung aja ya. Pertanyaannya buat Mahar. Sejarah aja ya, jadi biar mudah lah. Biar mudah tapi agak susah ini. Siapakah istri
istri Nabi. Ya, ini dari istri Nabi ya, berarti harusnya ada gambar. Yang berperang, ikut berperang atau yang berperang di perang Jamal. Ini susah ya. Ciri apa kodenya? Jamal itu adalah unta. Nanti kalau enggak ganti pertanyaan. Tapi ini dulu, ini istri Nabi ya. Ikut berperang di perang Jamal. Ibu-ibu dulu nih. Susah ya. Yaitu kalau nggak ada berarti Siti Aisyah ya, yang termuda ya. Karena setelah itu perang Jamal setelah Nabi wafat. Oke, lanjut lagi pertanyaan ibu atau ibu bawa dulu ya, dulu ya. Nanti ke yang lain. Bang bapak sejarah, karena saya yang paling gampangnya, paling ingatnya sejarah sih. Siapakah? Siapa dulu ya? Siapakah panglima perang saat perang musuh saat perang Uhud? Bapak-bapak, untuk bapak-bapak. Sok, mana? Siapa aja ini mau bahas. Siapakah panglima perang musuh dari saat perang Uhud? Iya. Panglima perangnya musuh saat perang Uhud. Khalid. Apa aja ya? Khalid bin Khalid. Khalid bin Walid tuh. Alhamdulillah. Ya. Langsung. Alhamdulillah. Selamat. Ya. Alhamdulillah. Satu lagi, berarti tinggal ibu-ibu nih. Ada 2 atau 1? Oh, ini cocok ini. Ada tehnya, ada tegonya. Wah, ini cocok banget ini buat lebaran ini mah. Oke. Pertanyaan. Buat ibu-ibu teh namanya. Pertanyaannya gini. Apa ya? Busana nggak disiapin sih, ibu-ibu susah juga. Ibu-ibu pertanyaan. Apa artinya ilhar? Nah, sok silakan. Jelas. Allah Akbar. Nah, ini kayaknya yang lain juga pada tahu, cuma pada diem. Ya, selamat ya. Alhamdulillah, Allah Akbar. Ya, cukup alhamdulillah. Walaupun sedikit, ini hanya sekedar refresh ya, refresh di antara kita supaya lebih saling mengenal, saling satu sama lain, jago kita berkeluarga ya. Itu jangan dilihat isinya, tapi moga-moga ini kita diapresiasi atau sebagai pengikat di antara kita semua. Alhamdulillah, cara yang kedua dan ketiga ya udah kita sama-sama ini kan laksanakan. Alhamdulillah masing-masing sudah kebagian dari TK atau PAUD atau yang belum sekolah, terjadi SD bagi 2 dan SMP dan ibu-ibu bapak ya sudah semua. Alhamdulillah habis surprise-nya, tapi semoga menjadi kenang-kenangan terindah ya yang akan dikenang ya. Oke, alhamdulillah untuk acara selanjutnya menginjak acara yang selanjutnya, acara inti atau acara intinya makan ya. Nanti intinya makan ini ya, tapi ini ada acara yang sebelum inti, tapi ini merupakan lebih inti, yaitu tausiah ya. Insyaallah kan tausiah keluarga yang ini alhamdulillah insyaallah nanti akan disampaikan oleh Abi Caca ya, oleh Pak Haji. Pak Haji untuk bisa menyampaikan tausiah kepada kita semua, karena kalau kita tidak diisi ya di rumah tangga, terutama rumah tangga ini yang rumah tangga semua kan, rumah tangga semua ya, ibu suami istri atau sebagai bapak sebagai ibu, kalau kita tidak siap, kalau kita tidak kalau kita tidak siap mempersiapkan diri untuk karena Allah, maka akan berat gitu ya. Kita akan melakukan sesuatu akan berat. Tapi kalau karena Allah dan juga ikhlas dari Ta'ala dan ada sumber tujuannya, ada sumber untuk apa kita beribadah, untuk apa kita misalkan suami istri kenapa harus taat pada suami, kenapa harus banyak silaturahmi keluar dan sebagainya. Kalau tidak ada dasar itu, maka rumah tangga akan retak. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Abi Caca ya.
bahagia untuk bisa menyampaikan di kesempatan yang untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang tolong sama keluarganya masing-masing. Bapaknya cari ibu-ibunya. Ayo, jadi ngumpulnya per keluarga. Mbak Wiwi, untuk cari posisi. Bagusnya melingkar ya, kalau keluarganya banyak melingkar gitu. Ayo di absen dulu, di absen anggota keluarganya. Kang Cecep kemana? Tengiring. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata sampai saat ini Allah masih memberikan kita satu kesempatan di sisa bulan Ramadan ya. Jadi hari ini adalah hari yang ke 27, hari ke 27. Berarti tinggal berapa hari lagi? 3 hari. Ya, jadi sudah di penghujung Ramadan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa membersamai Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, keselamatan oleh Allah sampai dengan akhir Ramadan. Salawat dan salam juga mudah-mudahan Allah senantiasa melimpah curahkan kepada Rasul Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, juga orang-orang yang tetap istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan terus memperjuangkan risalahnya hingga akhir yaumil qiyamah nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin harapannya lebih dari ini gitu ya yang hadir. Cuman karena memang sudah di penghujung Ramadan, itu sudah tarik-tarikan gitu ya. Jadi sudah tarik-tarikan sama mudik barangkali. Cuman karena di sini nggak punya kampung atau gimana nih Mas? Atau belum punya tiket? Belum punya biaya, ya nggak apa-apa. Kita lebaran di sini aja. Jadi ya kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini dalam perjalanan diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah, selamat sampai tujuan dan juga kembali lagi ke tanah air dengan selamat. Dan juga yang belum mudik, mudah-mudahan segera mudik dan diberikan keleluasaan baik rezekinya ataupun kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalaulah kita lihat hari-hari kita, ternyata Ramadan sudah di penghujung bulan. Sayup-sayup sampai sudah mulai meninggalkan kita. Kayaknya baru kemarin kita tahlil Ramadan.
Kayaknya baru kemarin kita membicarakan tentang awal Ramadan, tetapi ternyata sekarang kita sudah di penghujung Ramadan. Kalau kita hitung sudah sering kita menjumpai Ramadan, ya. Sudah ada beberapa kali kita menemui Ramadan. Cuman pertanyaannya apakah ada peningkatan atau belum, gitu ya. Jadi makanya kita diperintahkan oleh Allah, masing-masing kita itu harus memiliki kitab, harus memiliki catatan, harus memiliki catatan untuk bermuhasabah, gitu ya, sebagai alat nantinya untuk bermuhasabah. Iqra kitabak, katanya gitu. Jadi bacalah kitabmu, yaitu bagaimana kita memiliki catatan-catatan yang mana ini harus dimuhasabah setiap harinya. Kalau Rasulullah bermuhasabah itu setiap hari. Makanya di Ramadan ini walaupun sudah beberapa hari, tinggal beberapa hari ke depan, maka ada kesempatan kita untuk memuhasabah hari-hari yang sudah kita lalui selama Ramadan ini. Apakah gitu ya, ada peningkatan atau penurunan gitu, atau standar saja. Sehingga kalau Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman gitu ya, perintahnya apa? Kutiba alaikumus syiyam, untuk melaksanakan siam, saum Ramadan, ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi seperti yang telah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi catatannya, syariatnya yang telah diturunkan oleh Allah, yang telah dicontohkan oleh orang-orang sebelum kita terdahulu, gitu ya. Jadi bagaimana orang-orang terdahulu bersaum Ramadan. Gitu. Jadi kalau kita, nah targetannya apa? Takwa, gitu ya. Kalau ternyata selama ini kita sering menjumpai Ramadan, keluar masuk Ramadan, tetapi belum ada peningkatan, kita coba lihat apakah saum yang kita lakukan itu sudah sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, gitu ya. Kalau orang-orang terdahulu kan luar biasanya, ketika saum itu qadarullahnya, saum pertama di tahun kedua Hijriah itu bertepatan dengan perang Badar. Kebayang yang punya? Lagi saum perang Badar gitu ya, Bu. Kita saja yang perang dengan anak-anak luar biasa gitu ya, yang harus urat leher itu sampai keluar semua gitu ya. Gitu ya. Nah, itu luar biasa kan pengendalian amarahnya. Belum nyuci, belum masak, belum nyuci piring, wah sangat luar biasa. Zaman Rasulullah itu sampai kalau nggak salah 3 kali Ramadan itu bertepatan dengan peperangan. Satu perang Badar, yang kedua perang Ahzab, dan yang ketiga perang Tabuk, gitu ya. Nah, tentunya bagaimana kita bisa melihat apa yang orang-orang terdahulu lakukan ketika melaksanakan saum Ramadan? Tentunya kita bagaimana bisa meningkatkan kualitas saum kita, gitu. Bukan hanya sama seperti anak-anak kita yang masih belajar, gitu ya, hanya bisa menahan lapar dan haus saja, gitu. Kadang luar biasa ya ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin kalau ibu-ibu di dalam tantangannya, bapak-bapak di luar ketika menunaikan tugasnya. Ya, ibu-ibu berhadapan dengan anak-anak, bagaimana bisa mengelola emosi, gitu ya. Bapak-bapak di luar bagaimana bisa mengelola anggota badan kita agar tetap taat kepada Allah, gitu ya. Sehingga kalaulah kita itu sudah kita lalui, kita bukan hanya saum sebatas menahan lapar dan haus saja, tetapi kita sudah meningkatkan atau menjaga daripada hal-hal yang merusak pahala puasa. Atau lebih lagi, bagaimana kita bisa meningkatkan amal solih kita di bulan Ramadan. Itu adalah peningkatan di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu tentunya kita ada khauf dan roja, gitu ya. Kita berharap di Ramadan ini mendapatkan ampunan dari Allah. Ya. Rojanya itu, harapnya itu adalah mendapatkan ampunan. Kalau tadi Kang Ridwan sempat menyampaikan di muqaddimah, man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan dengan penuh penghisaban, dengan penuh keyakinan kepada Allah, maka akan diberikan ampunan. Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Kan itu harapan kita gitu ya. Atau man qauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat malam. Bapak-bapak, ada yang sudah absen salat malamnya? Full ya, insya Allah saumnya full, salat malamnya full gitu ya. Kenapa? Itu hadis yang Rasulullah tadi, man qauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ternyata dengan kita mendirikan salat malam yang sudah Allah mudahkan, ternyata salat malamnya ditarik ke setelah salat Isya, ya, itu akan menghadirkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa kita yang telah kita lalui. Jadi jangan disepelekan sholat malamnya, itu justru apa ya? Kalaulah sesuatu yang sangat berharga barangkali. Kalau sekarang di sini ada yang memiliki uang sekitar 271 triliun, ada. Kalaulah sekarang memiliki uang sebesar 271 triliun, rasa-rasanya itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan ampunan Allah. Gitu ya? Setuju nggak? So, punya apa? Punya dunia dan seisinya. Kalau ternyata Allah tidak memberikan ampunan kepada kita, akhirat kita tidak ada jaminan untuk bisa masuk surga, apa artinya? Gitu ya. Sehingga ini momentum Ramadan, tinggal 3 hari lagi. Kalau para sahabat itu merasa sedih ketika ditinggalkan Ramadan, wajar. Karena dia meyakini betul bahwa Ramadan itu adalah momentum yang sangat penting, yang sangat berharga untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sekarang biasa saja, ternyata Ramadan itu ya hanya mengalihkan makan di malam hari saja, itu sayang ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga anak-anakku sekalian, kita belajar bagaimana bisa saum Ramadan dengan sebaik mungkin gitu ya. Jadi itu adalah rojiah kita, harap kita ya. Khauf kita apa? Khauf, ketakutan kita apa bapak-bapak, ibu-ibu? Ternyata di dalam salah satu hadisnya Rasulullah mengatakan ketika Rasulullah mau menaiki mimbar, mau khutbah, tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Ya, terus ketika Rasulullah turun, ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin? Maka Rasulullah mengatakan, barusan malaikat Jibril datang, lalu dia berdoa. Doanya apa? Celakalah bagi orang yang mendapatkan saum Ramadan atau bulan puasa